Selamat pagi semuanya, ketemu kembali bersama kami dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 periode 1. Kami dari Prodi Digital Supply Chain dan Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Kali ini kami akan membawakan hasil dari pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Keputusan Manajemen Bantuan Logistik dan Peralatan Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Sistem Informasi LANA versi 3.2. Seperti terlihat dalam judul bahwa Iluna ini berangkat dari versi-versi sebelumnya, yaitu dari tahun 2022 dari versi 1.0 hingga kini di tahun 2025 versi 3.2. Masih dengan kami dosen Digital Supply Chain yaitu Pak Putu Giri, saya sendiri Feni Yanti, ada Ibu Atiana Aisyah dengan mahasiswa materi direksi Raihanul Hakim dan Syafira Putri. Kita berangkat dari pendahuluan PKM 2024 ini yang kita namai dengan Iluna 3.1, maaf, fokus pada jenis persediaan bantuan logistik bencana dan peralatan habis pakai. Aktivitas logistiknya meliputi proses pengadaan bantuan logistik dari kerjasama dengan mitra penyedia barang vendor, lalu ada aktivitas penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan dari BPWD kabupaten kota. Dalam PKM atau dalam Iluna 3.1 ini juga kita memfokuskan pada dashboard kinerja aktivitas logistik, khususnya terkait dengan aktivitas pengadaan barang bantuan dengan dana dari APBD. Adapun untuk PKM 2025 periode 1 yang kita namai dengan Iluna versi 3.2 itu berfokus pada jenis persediaannya itu terkait dengan bantuan logistik bencana dan peralatan habis pakai. Aktivitas logistiknya meliputi aktivitas logistik dari proses penerimaan hingga distribusi bantuan dengan pembaharuan pada kodifikasi barang, bantuan logistik, dan peralatan untuk dapat mengakomodasi kompleksitas dari pengelolaan persediaan. Lalu jenis barang, bantuan, dan peralatan yang dibuatkan kodenya yaitu mengacu pada petunjuk pelaksanaan nomor 1 tahun 2024 tentang standar minimal kebutuhan logistik dan peralatan. Masuk ke dalam sistem informasinya itu sendiri, kita mengetahui bahwa sistem informasi memainkan peranan penting ya, termasuk di dalamnya pada pengelolaan kebencanaan agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, baik dari fase pra-disaster, during disaster, hingga post-disaster. Menurut tahun 2009, terkait dengan sistem informasi logistik kebencanaan itu harus dapat mendukung perencanaan kebutuhan persediaan, lalu meningkatkan akurasi pengelolaan biaya operasi logistik, meningkatkan akurasi dan transparansi informasi keuangan, hingga menghasilkan laporan persediaan bantuan bencana, berapa yang diterima, berapa yang disimpan, berapa yang didistribusikan kepada kabupaten kota ataupun kepada BPBD kota maupun kabupaten. Kita masuk ke dalam manfaat kegiatan PKM itu sendiri. Yang pertama, tersedianya kodifikasi barang untuk pengelolaan sistem informasi dalam proses identifikasi barang bantuan logistik yang lebih baik tentunya dan tertib administrasi di BPBD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pengelolaan bantuan logistik bencana dan peralatan habis pakai yang transparan, adil, tidak diskriminatif, efektif, efisien, dan akuntabel. Ya, kan seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam hasil kegiatannya, bisa dilihat bahwa kami melakukan kegiatan selama 1 semester pada tahun 2025, di awal 2025, kami melakukan rapat rutin, lalu melakukan seluruh kegiatannya di BPBD Provinsi Jawa Barat maupun berada di kampus juga, yaitu di Prodi Digital Supply Chain
Telkom University. Apa yang kita hasilkan? Yaitu terkait dengan penulisan kode barang. Ada 5 bagian dari kode barang tersebut. Yang pertama terkait dengan golongan, lalu bidang, kelompok barang, sub kelompok barang, hingga sub kelompok barang. Bisa dilihat di sini digitnya bervariasi, untuk golongan ada 2 digit, untuk bidang 1 digit, untuk kelompok barang 2 digit, sub kelompok barang 2 digit, dan yang terakhir sub kelompok barang ada 3 digit. Kita lihat breakdown lebih detailnya lagi di level pertama, itu adalah terkait dengan source atau sumber dari pendanaan, bisa dari APBN D3, APBN D5, dari APBD maupun dari CSR. Dengan kode-kode yang sudah ditentukan, seperti di kolom sebelah kanannya. Lalu untuk level 2 itu terkait dengan pengklasifikasian barangnya itu sendiri menurut Juklak yang tadi sudah disebutkan nomor 1 tahun 2024, yaitu terkait dengan pangan, sandang, papan, peralatan habis pakai, dan peralatan yang termasuk aset. Yang level ketiga itu lebih membreakdown-nya kembali, ada terkait dengan kategori barang, ada beras, air mineral, makanan siap saji, paket sembako, makanan tambahan gizi. Masuk ke dalam level 4, misalkan untuk beras gitu ya. Nah, untuk beras itu bisa kita breakdown menjadi beras putih dan beras merah. Dan masuk ke level yang lebih zoom in lagi, dari beras-beras itu ada yang 1 kilogram, 2 kilogram, sampai dengan 20 kilogram. Kita masuk ke dalam contoh penerapannya. Misalkan kita memperoleh barang dari sumber dana APBN D3 ya. Di sini ada kodenya N3, maka kita tuliskan di sini N3. Dot, kita masuk ke dalam level 2. Level 2 misalkan ini termasuk kategorinya pangan, sehingga kita akan menuliskan dot 1 di sini. Masuk ke dalam level 3, dari pangannya itu sendiri kita masuk misalkan kategori beras, maka kita tuliskan kode 01. Masuk ke dalam level 4, berasnya itu sendiri ternyata yang dikirimkan adalah jenisnya beras putih, maka kita tuliskan di 01. Dan yang terakhir, beras putihnya itu adalah yang dikirimkan adalah 10 kg, sehingga kita tuliskan 004. Sehingga ketika kita diberikan atau dikirimkan beras putih 10 kg dengan pendanaan APBN D3, maka kodenya adalah N3.1.01.01.004. Masuk ke dalam sistem informasinya, dari kodifikasi yang kita hasilkan, kita embedkan, kita masukkan ke dalam sistem informasi yang sudah terbuild sebelumnya ya. Di versi-versi sebelumnya kita masukkan ke dalam pengaturan, di sini pengaturan barang, di mana kode barangnya bisa kita masukkan dari yang sudah kita rancang sebelumnya. Nama barangnya akan juga sesuai dengan kodenya, lalu satuannya berapa, kategorinya apa, dan keterangannya seperti apa. Ini bisa dimasukkan sehingga untuk olahan datanya akan lebih bisa akurat dalam menghasilkan, semisalkan disampaikan melalui dashboard atau pengambilan keputusan informasi lainnya dari sistem informasi ini. Nah, terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan dan tindak lanjut, di mana pengelolaan bantuan logistik dan peralatan di BPBD Provinsi Jawa Barat ini telah dilakukan melalui tahapan pengembangan ILUNA dengan fokus pembaharuan pada kodifikasi barang bantuan sesuai dengan Juklak Kepala BNPB nomor 1 tahun 2024, sehingga dengan kodifikasi ini diharapkan dapat menangani kompleksitas persediaan barang dengan jenis bantuan yang lebih beragam lagi. Tindak lanjut ke depannya terkait dengan pengembangan ILUNA, sistem informasi ILUNA ini bisa diarahkan dengan mengintegrasikan sistem QR code atau barcode dan integrasikan dengan aplikasi Jawa Barat Berbudaya Tangguh Bencana atau kita sebut dengan BARATA. Sehingga
keseluruhan yang kita pakai atau kita rancang itu bisa lebih, eee, terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.